Masya Allah, inilah kisah asal-usul Dajjal dan ciri-ciri pengikutnya yang ada di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Dajjal bukanlah sekadar monster yang tiba-tiba muncul di akhir zaman? Ia adalah puncak dari sebuah garis keturunan dan sifat yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Banyak riwayat menyebutkan bahwa asal-usul Dajjal berkaitan erat dengan sebuah keluarga di negeri Samirah atau Palestina kuno. Konon, ia lahir dari pasangan suami istri yang telah menanti keturunan selama 30 tahun tanpa hasil. Kelahirannya pun diselimuti keganjilan. Ia lahir dalam kondisi fisik yang tak lazim dan menghabiskan masa kecilnya dalam kesunyian. Beberapa ulama menghubungkannya dengan sosok Samiri, yaitu pria yang menyesatkan kaum Nabi Musa dengan patung sapi emas. Ia adalah personifikasi dari kecerdasan yang disalahgunakan dan ambisi yang melampaui batas kemanusiaan. Dahulu Nabi Muhammad sangat detail dalam menggambarkan Dajjal agar umatnya tak tertipu. Ia bukan sekadar simbol, melainkan sosok nyata dengan ciri fisik yang spesifik. Dajjal memiliki mata yang unik, di mana matanya buta sebelah. Bukan sekadar buta, tapi menonjol keluar seperti buah anggur yang busuk. Dajjal juga punya tanda di dahi. Di antara kedua matanya tertulis huruf kafaro atau kafir, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman, meskipun mereka buta huruf sekalipun. Rambutnya keriting kaku dan tubuhnya gempal dengan langkah kaki yang lebar agak pengkar. Dajjal terkenal memiliki sifat manipulator ulung. Ia juga memiliki sifat sombong atau kibar yang tak tertandingi karena merasa setara dengan Tuhan. Ia seolah membawa surga yang sebenarnya neraka dan membawa neraka yang sebenarnya surga. Ia memanfaatkan rasa lapar, ketakutan, dan ego manusia untuk mendapatkan pengikut. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad pernah menyebut nama Ibnu Sayyad, seorang pemuda di Madinah yang memiliki gelagat dan ciri fisik sangat mirip dengan Dajjal. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sempat ingin menghabisinya karena yakin dialah Dajjal. Namun Nabi memberikan pelajaran penting. Dajjal bukan hanya tentang fisik, tapi tentang fitnah atau ujian. Nabi juga menyebut bahwa akan muncul Dajjal-Dajjal kecil para pendusta yang jumlahnya sekitar 30 orang sebelum Dajjal besar muncul. Mereka semua mengaku sebagai pembawa kebenaran, namun sejatinya adalah pembohong besar. Menurut keyakinan eskatologi dalam Islam, Dajjal kecil merujuk pada individu atau kelompok yang menyebarkan fitnah dan menyesatkan manusia. Serupa dengan misi utama Dajjal besar, namun dalam skala yang lebih kecil. Mereka tidak harus secara harfiah merupakan Dajjal itu sendiri, tetapi sifat dan tindakan mereka mencerminkan upaya untuk memutarbalikkan kebenaran, menyebarkan kebohongan, dan menjauhkan manusia dari ajaran agama yang benar. Dalam konteks pandangan ini, beberapa karakteristik umum yang sering dikaitkan dengan individu atau kelompok yang dianggap memiliki sifat Dajjal kecil di akhir zaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelompok yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Mereka adalah orang atau kelompok yang memutarbalikkan hukum agama, membuat dalih untuk melakukan maksiat, menganggap remeh perintah dan larangan agama, penguasa yang zalim, dan pejabat yang korup. Yang kedua yaitu penyebar fitnah, kebohongan, dan manipulasi informasi. Mereka yang sengaja menyebarkan berita palsu, mengadu domba, atau merusak reputasi orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengklaim kenabian atau membawa ajaran baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Termasuk mereka yang mengaku mendapat wahyu baru setelah Nabi Muhammad atau memodifikasi ajaran agama secara fundamental yang menyimpang dari konsensus ulama. Yang keempat, yaitu kaum materialis dan pemuja dunia. Mereka adalah orang-orang yang hanya berorientasi pada harta, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi. Tidak peduli dengan nilai-nilai moral dan agama, serta rela melakukan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Kisah Dajjal dan para pendusta kecilnya adalah pengingat abadi bahwa perjuangan terbesar kita adalah melawan tipu daya yang menghalangi kita melihat kebenaran. Di dunia yang penuh dengan informasi, menjaga kejernihan akal dan keteguhan hati menjadi benteng utama. Dengan memperkuat pemahaman agama, meningkatkan ketakwaan, dan selalu waspada terhadap segala bentuk tipuan. Ya Allah, semoga kita semua dapat terhindar dari segala fitnah Dajjal, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Amin.